Jadi overlapping atau tumpang tindih itu antara 2/3 sampai setengah. Nah, bagaimana kalau dilihat dari garis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir lagi dan saya akan membahas kenapa sih cat warna silver itu selalu lorok atau belang-belang atau mottling. Nah, mungkin itu ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi itu. Di antaranya yang saya akan bahas antara baris pertama atau baris kedua itu terlalu jaraknya terlalu dekat atau terlalu jauh. Kalau soal jarak sudah saya bahas ke video-video sebelumnya. Nah, apa sih baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan tumpang tindih atau overlapping. Nah, overlapping atau tumpang tindih itu sekarang saya akan gambarkan secara teori. Jadi overlapping atau tumpang tindih itu antara 2/3 sampai setengah. Nah, bagaimana kalau dilihat dari garis? Nah, kalau digambarkan berarti ini misalkan satu, setengahnya itu di sini. Ini setengah, seperempat. Ini seperempat. Nah, 2/3-nya itu berarti antara seperempat dan setengah. Berarti antara di sini. Misalkan digambarkan dengan bola seperti ini. Berarti ini garis tengahnya setengah. Ini setengah. Dan ini kan seperempat. Nah, seperempatnya ini dibagi dua. Berarti ini 2/3. Lapis pertama berarti 2/3-nya itu sekitar segini, setengahnya berarti segini. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, nanti teman-teman melihat cara prosesnya, pengaplikasiannya bagaimana supaya tahu. Ini videonya sengaja saya sudut agak miring supaya teman-teman tahu antara tumpang tindihnya dari baris pertama dan baris kedua, supaya paham. Yang pertama seperti biasa tutupin epoxy dulu. Setelah epoxy tertutup semua baru diratakan semua panel. Seperti biasa sahabat, jadi epoxinya kita ratakan dulu semua yang terkena epoxy. Jika epoxinya sudah tertutup, maka kita hitung dari baris pertama yang saya bilang tadi. Nah, sekarang saya akan gambarkan secara teori. Teman-teman, kita perhatikan baris pertama yang saya gambarkan warna merah. Ini adalah baris pertama. Nah, ketika sudah masuk baris pertama, setelah baris pertama kita semprotkan, lalu baris kedua kita semprotkan. Ini saya gambarkan dengan gambar warna putih. Nah, setelah turun gambar warna putih itu kita turunkan sekitar 2/3 atau setengah. Tapi yang saya gambarkan ini turun sekitar 2/3. Setelah 2/3 baris kedua masuk, kita masuk ke baris ketiga atau semprotan yang ketiga. Kita perhatikan. Nah, setelah masuk baris ketiga, kita turun lagi 2/3 atau setengah. Setelah itu kita mengikuti baris ketiga dan seterusnya sampai selesai. Itu masuk dalam lapisan pertama. Begitu yang saya maksud tumpang tindih atau overlapping. Saya sudah pernah membahas di video-video sebelumnya, yaitu dengan cara zigzag atau diagonal. Sekarang langsung kita proses drop coat. Teman-teman bisa dilihat nanti tumpang tindihnya yang seperti saya jelaskan. Untuk jarak teman-teman sudah pasti tahu karena sudah saya jelaskan di video-video berikut sebelumnya juga. Jangan lupa selalu dukung channel saya teman-teman, karena saya kadang-kadang lupa untuk mempromosikan.
karena subscribe itu gratis, cuman saya karena gratis itu mungkin saya lupa untuk mengingatkan. Baik, langsung saja kita proses drop coat atau tabur. Nah, jadi sahabat atau kita yang sama-sama ingin belajar, jadi baris pertama dan lapis pertama dan tahap pengecetan itu sangat berbeda. Jadi kita perlu pahami antara baris pertama dan lapis pertama atau tahap-tahap pengecetan itu berbeda. Itu adalah awal dari pembelajaran atau dasar-dasar pengecetan. Drop coat dengan lapis pertama tadi itu pengaturan spray gun itu sangat berbeda, pengaturan tekanan angin sangat berbeda. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara drop coat, karena bagi saya dan bagi teman-teman yang ingin belajar, drop coat itu sangat penting, terutama untuk warna-warna silver, warna-warna metalik. Itu sangat penting dan wajib untuk di drop coat supaya tidak melorok, tidak mottling, dan tidak belang-belang. Itulah fungsi dari drop coat atau disawur-sawur atau ditabur, tapi yang tepat adalah drop coat. Teman-teman, jadi kalau sudah melewati proses base coat, sekarang langsung clear coat, dan hasilnya nanti kita bisa lihat apakah lorok atau mottling atau tidak. Sekarang kita langsung proses aplikasi vernis. Untuk lapisan vernis yang pertama, setelah kita flash off sekitar 10 sampai 15 menit seperti biasa, lapisan pertama kita ratakan supaya hasilnya nanti bisa maksimal. Tahap demi tahap kita ratakan, jangan sampai ada yang terlewat walaupun baru lapis pertama. Nah, ini adalah lapis vernis yang kedua atau double coat. Karena double coat itu bisa untuk vernis dan untuk cat. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Dan untuk vernis yang kedua ini adalah sangat penentu untuk membentuk kulit jeruk. Jadi kita harus benar-benar perhatikan antara jarak, tumpang tindih, dan pressure atau tekanan angin. Jadi apabila settingannya itu udah tepat, kita aplikasi juga akan mudah, sahabat. Coba kita pahami secara bersama-sama supaya tidak meleleh. Itu di bagian handle saya, pelatupnya saya tekan setengah atau kita lewatin supaya untuk menghindari meler. Dan cara aplikasi vernis saya itu dari panel ke panel berikutnya itu antara pertengahan panel dan berlanjut ke pertengahan panel, supaya di pembatas antara panel dan panel tidak terlalu menumpuk sisa vernis atau tidak terjadi penumpukan vernis. Dan itu salah satu cara untuk menghindari meler atau penumpukan vernis, sehingga kalau terjadi penumpukan vernis yang sangat hebat nanti akan menimbulkan berbusa. Nah, itulah tadi sahabat cara aplikasi dengan teknik overlapping atau tumpang tindih. Semoga video-video saya bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.